dari pertanyaan yang pertama ya Bu Esti. Apa yang dimaksud dengan noble business? Ya. Jadi noble business itu adalah satu, ya namanya bisnis itu, tetapi tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Rigidnya seperti itu. Jadi kalau di profesi, noble profession itu seperti dokter, perawat, guru. Nah, di dalam bisnis ini pengelolaan bisnisnya as usual, tetapi aspek kemanusiaannya tetap menjadi pusat perhatian gitu. Sederhananya seperti itu. Oke, baik. Apa yang membedakan budaya organisasi rumah sakit dengan industri lainnya? Ya, jadi kalau budaya organisasi di rumah sakit ini memang karena kliennya itu manusia. Kliennya itu akan selalu membutuhkan sentuhan kemanusiaan, nggak bisa dinafikan tentang hal itu, maka itu yang akan membuat semua pelayanan di rumah sakit itu customize. Secara teknik mungkin standar gitu ya, teknik misalnya teknik operasi, teknik menolong persalinan itu standar, teknik memasang infus standar. Tetapi bagaimana menyampaikan pelayanan tersebut kepada pasien itu yang customize. Nah, sehingga ketika budaya organisasi yang kita kembangkan itu adalah budaya di mana orang-orang ini punya kemampuan untuk mengenali kliennya lebih dalam dan cara yang cepat. Karena kan mengenalinya lambat, kita juga tidak bisa merespon mereka dengan baik. Gitu. Oke, bagaimana menyeimbangkan misi noble business di tengah perjuangan rumah sakit agar tetap eksis? Ya, jadi memang antara konsep noble business itu dengan bagaimana menjalankan bisnis di mana kita dituntut untuk tetap profit, gitu ya, dituntut tetap produktif, itu seperti dua sisi koin. Nah, salah satu caranya untuk menjembatani kedua hal itu adalah membuat budaya zero defect. Jadi kesalahan-kesalahan itu dikurangi, karena begitu kesalahannya dikurangi atau kita usahakan untuk menuju ke tidak ada kesalahan yang terjadi selama proses bisnisnya, maka insya Allah efektif efisien itu jalan, gitu ya. Lalu kemudian sentuhan kemanusiaannya ini menjadi kebiasaan, jadi menjadi nilai-nilai yang dikembangkan di rumah sakit itu. Nah, disitulah antara noble bisnisnya bisa berkembang, konsep noble bisnisnya berkembang, bagaimana entitas rumah sakit itu sebagai industri begitu ya, dimana kita juga diminta untuk mendatangkan kemampuan tetap ada margin gitu ya di antara perputaran investasi itu tetap bisa dijalankan. Oke, baik. Bagaimana menanamkan budaya organisasi dengan karakter noble business di rumah sakit? Jadi pertama adalah kemampuan SDM-nya untuk melakukan problem solving. Itu salah satu kunci, karena di rumah sakit itu persoalan teknisnya mungkin kurang lebih sama gitu ya, tapi persoalan delivery-nya yang berbeda. Nah, kadang-kadang urusan teknisnya gampang, tapi urusan delivery-nya ini yang menjadi persoalan. Kemampuan orang-orang di rumah sakit itu untuk bisa menginisiasi satu penyelesaian masalah setempat ini akan membentuk karakteristik bahwa di organisasi tersebut sisi kemanusiaannya tetap akan terpelihara gitu ya, tetap terjaga gitu. Siapa saja pihak yang dapat mensukseskan internalisasi budaya tersebut? Pertama adalah pemilik harus punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan konsep noble business ini bagi industrinya, industri rumah sakitnya ya, karena rumah sakit sekarang juga sudah menjadi salah satu industri. Kemudian yang kedua adalah pengelola. Kenapa ini pemilik dan pengelola ini ada dua hal yang saya sebut, karena Undang-Undang Rumah Sakit itu menyebutkan bahwa antara pemilik dan pengelola itu satu entitas yang berbeda, artinya domainnya berbeda. Nah, maka top manajemen ini yang perlu membentuk kesepakatan dulu. Ketika mereka bersepakat, diturunkan, dideploy ke bawahannya. Yang berikutnya adalah membentuk tim perubahan. Agen perubahan ini dalam bentuk tim, bukan seseorang saja. Nah, pada umumnya ini yang
paling pas untuk dijadikan agen perubahan adalah middle management. Yang berikutnya untuk menyasar seluruh elemen organisasi adalah pengawasan yang ketat. Betul-betul harus diawasi bahwa budaya yang berkembang itu sesuai dengan konsep yang sudah disepakati oleh pemilik dan pengelola. Oke, baik. Kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam proses internalisasi budaya tersebut? Karena sisi profesi ini kadang-kadang punya punya pride gitu ya. Ada makin expert seseorang gitu ya, kadang-kadang akan mendorong untuk superioritas seseorang lebih berkembang. Nah, sedangkan pada Noble Business karena aspek kemanusiaannya itu tetap harus dikedepankan gitu, mau se-expert apapun seseorang, maka ketika melakukan approach pada klien itu harus mengedepankan kliennya. Jadi kliennya itu yang harus menjadi fokus perhatian. Nah, disinilah yang menjadi tantangan. Jadi kadang makin expert itu aspek ini menjadi kurang karena akhirnya membahasnya kan teknis. Namanya ahli gitu ya, jadi makin ahli makin sempit bidang yang ditekuni gitu ya, dan beliau makin tidak ada pesaing gitu, sehingga superioritasnya memang ini tantangan yang cukup signifikan, ekspertis dan superioritas gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana mengukur bahwa sebuah rumah sakit telah menerapkan budaya organisasi tersebut? Pertama adalah bahwa transaksi yang dilakukan itu tidak hanya sekedar melayani apa yang ditransaksikan atau diminta gitu ya. Jadi melihat pasien secara utuh, bahwa mereka punya kebutuhan-kebutuhan tertentu walaupun dia sedang ada gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Ini satu. Yang kedua adalah praktek patient safety. Karena patient safety itu rohnya adalah mengangkat harkatnya manusia pada aspek pasiennya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita bisa lihat kepuasan karyawannya, karena karyawan ini juga manusia. Ini pada umumnya 3 hal itu yang akan mengindikasi apakah organisasi itu sudah berkembang, konsep Noble Business-nya itu sudah berkembang di organisasi tersebut. Oke. Baik Bu Esti, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton yang ada di YouTube-nya MSI. Yes. Selamat pagi. Terima kasih Mas.